Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Habibur Rahman, NIM 21102058, kelas 31, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Siapa sih Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu? Jamaluddin Al-Afghani yaitu nama aslinya Jamaluddin Syekh Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Said Safdar yang Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan ia meninggal dunia di Istanbul di tahun 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah SAW melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jamaluddin Al-Afghani mempelajari berbagai ilmu pengetahuan diantaranya satu, yaitu bahasa Arab yang meliputi nahwu, sorof, ilmu bayang, dan maknaniyah. Dua, yaitu ilmu syariah yang meliputi tafsir hadis dan mustalahnya, fikih, dan usulnya. Tiga, yaitu ilmu kalam, ilmu tasawuf, filsafat, logika, etika, dan politik. Empat, yaitu fisika dan ilmu pasti yang mencakup matematika, geometri, aljabar, ilmu kedokteran, dan anatomi. Penyebaran dakwah Jamaluddin Al-Afghani, yaitu yang pertama di Afghanistan. Ia mendapat kepercayaan dari Raja sana untuk mengejarkan putra sulungnya. Terusan berpindah lagi ke ASEAN kecil, yaitu tepatnya di Turki modern. Di Universitas Konstantinopel, ia menyampaikan pidatonya bahwa umat Islam harus belajar ilmu pengetahuan modern, tetapi pada saat yang sama perlu mendidik anak-anak Muslim secara tegas dan nilai-nilai tradisi dan sejarah Islam. Yaitu selanjutnya ia pindah lagi ke Mesir. Ia mulai mengajarkan di kelas-kelas Universitas Al-Azhar yang bergengsi ketika kekuasaan Raja Muhammad Ali mulai membusuk. Ia mengkritisnya. Terus ia berpindah lagi ke India. Ketika itu ide Said Ahmad Khan sedang subur. Jamaluddin Al-Afghani melihat Said Ahmad Khan sebagai anjing penjilat peliharaan Inggris. Ketika terjadi pemberontakan di Mesir, pecah Inggris mengusir Jamaluddin dari India dengan tuduhan telah menghasut letusan tersebut dari pengikutnya. Terus ia berpindah lagi ke Paris. Ia mulai menulis artikel tentang Islam sebagai agama yang rasional dan sebagai pelopor revolusi ilmiah untuk berbagai publis dalam bahasa Inggris, Persia, Arab, Urdu, dan Prancis. Bersama muridnya bernama Muhammad Abdu dari Mesir membuat jurnal yaitu Al-Uswatul Wusta, yaitu jurnal yang terkenal sampai sekarang. Terus ia berpindah lagi ke London. Di sini Jamaluddin Al-Afghani pernah berdebat dengan Rudolf Churchill, yaitu ayah Winston Churchill, dan dengan para pemimpin Inggris lainnya tentang kebijakan Inggris di Mesir. Terus ia berpindah lagi ke Uzbekistan. Ia membujuk otoritas SAR untuk menerbitkan Al-Quran kepada umat Islam di bawah SAR dan menerjemahkan literatur Islam lainnya, lalu diperluaskan ke penduduk setempat. Terus ia berpindah lagi ke Iran. Ia bekerja mereformasi peradilan dan pernah dipercaya sebagai Perdana Menteri oleh Raja Nasiruddin. Ia mengkritis politik kerajaan tersebut karena menjual konsesi ekonomi seperti tembakau tanpa lelang kepada kekuatan kolonialis, terutama kepada Inggris. Yang terakhir, ia pindah lagi ke Istanbul. Ia dipercayai oleh Kaisar Utsmani Sultan Hamid untuk mengajar, menulis, dan memberikan pidato. Banyak sekali kaum intelektual dari aktivis datang mengunjunginya dari setiap penjuru dunia Muslim. Pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, yaitu satu, nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebanggaan, yaitu cinta terhadap bangsa dan tanah air. Dua, pan-Islamisme. Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang tokoh penting yang mendukung gagasan pan-Islamisme. Bakat perannya dalam kehidupan politik keagamaan di banyak wilayah Islam, yaitu
Di Turki, Mesir, India, Iran, dan Asia Tengah, pan-Islamisme benar-benar menemukan personifikasi dan juru bicara yang kuat dan tepat. Yang ketiga ada teologi dan konsep negara. Dalam banyak tulisan dan ceramahnya, Al-Afghani mencoba menafsirkan kembali nilai-nilai Islam. Ia berupaya menemukan landasan yang kukuh bagi pembaruan kehidupan kaum muslim, sehingga mereka akan lebih modern dan rasional dalam berpikir. Yang keempat ada ekonomi. Al-Afghani berpendapat bahwa umat Islam terbelakang karena kejumudan dan ketundukan mereka pada tradisi. Dalam kondisi ini, kejayaan umat Islam hanyalah cita-cita hampa. Dalam salah satu tulisannya, ia menegaskan bahwa tindakan manusia bersumber dari pikiran sendiri. Pemurnian dan pembaruan yang berkaitan dengan masalah agama. Satu, Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa di dunia. Dua, untuk menjawab segala perkembangan dan tantangan zaman yang senantiasa maju karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendirian bahwa pintu ijtihad tetap terbuka adalah pendirian yang benar. Sebab banyak dengan ijtihad tentang tantangan tersebut dapat dijawab. Jika kemunduran umat Islam dimanapun juga adalah akibat sikap mereka yang tidak memperdulikan ajaran Islam itu sendiri, dengan sengaja meninggalkan Islam dan mengikuti ajaran-ajaran asing. Empat, umat Islam di mana-mana terlihat dalam perpecahan dan kehancuran. Hal ini terjadi karena lemahnya tali persaudaraan, lemahnya rasa ukhuwah Islamiyah dan solidaritas Islam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.